Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa. Bertemu lagi dengan saya Siti Nurhasana. Video ini merupakan kelanjutan dari sesi 10 bagian 1 sebelumnya ya. Nah, masih sama yang saya bahas yaitu mengenai pemeliharaan fasilitas-fasilitas produksi. Nah, sebelumnya saya sudah menjelaskan itu apa pengertian pemeliharaan. Nah, sekarang ini adalah tujuan dan fungsinya, di mana tujuan dan fungsi pemeliharaan ada kemampuan berproduksi dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan rencana produksi. Kemudian ada menjaga kualitas produk dan juga kegiatan produksi yang tidak terganggu. Kemudian ada untuk membantu mengurangi pemakaian dari penyimpanan di luar batas. Ada juga untuk mencapai tingkat biaya maintenance atau pemeliharaan serendah mungkin, seminim mungkin ya. Kemudian yang terakhir itu untuk menghindari kegiatan maintenance yang dapat membahayakan keselamatan kerja. Nah, ini merupakan tujuan dan fungsi dari pemeliharaan. Nah, di sini ada juga manfaat dari adanya kegiatan pemeliharaan. Yang pertama itu adalah perbaikan yang terus-menerus. Nah, jadi kegiatan ini merupakan kajian yang penting ya dalam manajemen operasi, baik manufaktur maupun jasa, terutama perusahaan atau pabrik-pabrik yang menggunakan mesin yang berputar dan beroperasi setiap saatnya. Kemudian yang kedua, meningkatkan kapasitas. Nah, dengan adanya perbaikan yang terus-menerus, maka tidak akan ada pengerjaan ulang atau proses ulang, sehingga kapasitas juga akan meningkat. Yang ketiga, ada mengurangi persediaan. Nah, karena ini tidak perlu ada tumpukan bahan baku yang harus disiapkan untuk melakukan produksi ulang. Yang keempat, di sini ada biaya operasi lebih rendah. Ini akibatnya kapasitas yang semakin meningkat serta dengan persediaan yang rendah, maka secara otomatis akan mengakibatkan biaya operasinya lebih rendah. Nah, jadi tidak perlu ada penyimpanan bahan baku dan juga tidak perlu ada biaya tambahan karena proses pengerjaannya berulang. Yang kelima, itu ada produktivitasnya lebih tinggi. Nah, jadi biaya operasinya itu lebih rendah ya. Maka dari rumus produktivitas adalah output dibagi input. Nah, ini akan diperoleh bahwa produktivitas akan lebih besar dengan catatan outputnya itu konstan atau tetap. Tentunya produktivitas ini akan lebih besar lagi jika outputnya semakin besar. Yang keenam, itu meningkatkan kualitas. Nah, jadi akan ada terciptanya cost advantage, artinya dengan kualitas yang sama baik, harganya juga dapat ditetapkan menjadi lebih murah. Ini merupakan manfaat dari adanya kegiatan pemeliharaan atau maintenance. Oke, selanjutnya ini adalah pemeliharaan pencegahan, di mana kegiatan ini merupakan pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan untuk mencegah timbulnya kerusakan yang tidak terduga dan menemukan kondisi atau keaduan yang dapat menyebabkan fasilitas produksi itu mengalami kerusakan pada waktu digunakan dalam proses produksi. Nah, kemudian ada juga pemeliharaan pencegahan ini juga sangat penting bila fasilitas produksinya itu tergolong critical unit. Nah, ciri critical unit itu apa? Yang pertama adalah kerusakan fasilitas atau peralatan tersebut yang akan membahayakan kesehatan atau keselamatan pekerja. Yang kedua itu kerusakan fasilitas yang akan mempengaruhi kualitas produk yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga ada kerusakan fasilitas
yang menyebabkan kemacetan seluruh proses produksi. Yang terakhir itu adalah modal yang ditanam dalam fasilitas tersebut cukup besar dan mahal. Nah, jadi kalau untuk pemeliharaan pencegahan ini dapat mengatasi kerusakan yang tiba-tiba terjadi ya, karena mungkin kemungkinan dapat mendeteksi dan menangkap sinyal kapan misalkan sistem itu mengalami kerusakan. Jadi disinilah dapat menentukan kapan sistem itu memerlukan servis atau perbaikan. Nah, selanjutnya ada pemeliharaan kerusakan atau perbaikan. Nah, di mana itu merupakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan setelah terjadinya suatu kerusakan atau kelainan pada fasilitas ataupun peralatan sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik. Nah, kemudian juga ada pemeliharaan secara langsung yang terjadi ketika peralatannya itu gagal dan harus diperbaiki dalam kondisi darurat atau dengan dasar prioritas. Nah, selanjutnya di sini ada pemeliharaan produktif total. Nah, jadi dengan memadukan manajemen kualitas total dengan pandangan strategis pemeliharaan dari sisi perencanaan proses dan peralatan untuk pemeliharaan pencegahan. Jadi ada tambahannya yaitu pemeliharaan produktif total. Di situ yang mencakup yang pertama ada perencanaan mesin yang andal, mudah dioperasikan dan juga mudah dalam pemeliharaan. Yang kedua, menekankan biaya kepemilikan total saat membeli mesin, sehingga biaya pelayanan dan pemeliharaan sudah termasuk dalam biaya pembelian tersebut. Kemudian yang ketiga itu adalah membuat rencana pemeliharaan pencegahan yang memanfaatkan praktek operator yang terbaik, kemudian departemen pemeliharaan, dan juga depot pelayanan. Yang terakhir itu ada melatih pekerja untuk mengoperasikan dan memelihara mesin mereka sendiri. Oke, sekian pembahasan pada sesi 10 mengenai pemeliharaan fasilitas-fasilitas produksi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum.